Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan buat yang baru bergabung, tema kita hari ini menarik sekali yaitu asisten rumah tangga adalah maut. Tadi guru-guru kita di segmen awal sudah menjelaskan bagaimana memberikan batasan, memberikan punishment dan juga reward untuk yang punya prestasi yang baik misalnya. Nah sekarang kita langsung akan menyaksikan sebuah tayangan VT, judulnya adalah Jaga Tata Keramamu Terhadap ART-mu. Ini dia. Waduh Masya Allah ya Ustadz. Ini kalau kita lihat nih banyak sebenarnya asisten rumah tangga yang sudah bekerja baik, amanah, jujur, sholatnya. Yes. Dude, jujur gak? Apa? Ada berapa pembantu rumah ART di rumah? Di rumah, kalau nggak salah ada 4 ya Ustadz ya. Ada 4. 1, ngurusin apa? Jadi 1 buat anak. Buat anak. 2. Ngurusin rumah. Rumah. 3. Ngurusin rumah sisanya Ustadz. Sisanya oke. Tepuk tangan dulu untuk Mas Dude. Nah ini pertanyaan yang gini Ustadz ya. Mereka sudah kerja baik nih, ibadahnya bagus, amanah, sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Tapi masalahnya ada majikannya yang justru kayaknya nggak ngasih ruang buat ibadah nih. Justru sholatnya jadi sulit, mereka mau ngaji susah. Nah dalam Islam bagaimana? Kok marah-marah Ustaz? Marah-marah lah. Silakan Ustaz. Izin sasbani berapa? ART di rumah. Sesam. 1. Makasih banyak kepada tim Islam Tinda yang lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum kejadian diberitahukan bahaya dan manfaat daripada ART. ART itu adalah asisten rumah tangga, bukan tugas pokok. Memang kita punya anak, ada yang jagain, dia cuma asisten, bukan yang pokok. Justru anaknya lebih dekat sama asistennya, ART-nya daripada emaknya. Kejadian gak Bu? Sadar gak Bu? Jamaah dimanapun berada, pertanyaan Dude itu membuat saya agak gimana ya? Gimana kalau ada majikan yang melarang untuk asisten rumah tangganya ART-nya untuk ibadah. Ini bahaya. Karena ART itu adalah hambanya Allah, bukan pemilikmu. Memang ada hubungan kerjaan, tapi ada tugas prioritas sebagai seorang hamba untuk ibadah. Kita tidak boleh menghalangi dia untuk ibadah. Ini hati-hati. Kita tidak boleh menghalangi dia untuk ibadah. Kemudian ada namanya hubungan. Hubungannya apa? Hubungan kita sama dia sesama makhluk ciptaan Allah. Dan terakhir, kedekatan kita juga. Mudah-mudahan jadi salah satu jalan untuk kita masuk ke dalam surga. Dari atas ke bawah sabar. Dari bawah ke atas taat. Ulangi Bu. Dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Berarti ini dua sisi. ART harus taat kepada majikan. Dan majikannya harus sabar. Betul tadi kata Ustaz Sam. Didik ART-mu. Didik ART. Kalau kita bisa didik ART dengan baik. Akan membawa nama baik. Ini ART juga harus menjaga nama baik majikannya. Harus menjaga nama baik majikannya. Dan ingat, kepercayaan itu mahal. Sekali lagi, kepercayaan itu mahal. Barang beraganya, anaknya. Itu kan harta paling mulianya tuh. Jangan sampai dia luka. Saya terima kasih kepada almarhumah istri saya. Selama kami berumah tangga, beliau nggak mau kalau ada asisten rumah tangga. Dia mau kerja sendiri, dia pegang sendiri. Dan ternyata tahu-tahu ada yang kerjain setiap minggu datang untuk bersih-bersih rumah. Itu bagus. Tapi saya bilang boleh ada, karena saya sudah sependapat, tidak boleh ada RT. Saya sudah bilang berkata sama istri saya, boleh ada yang bantu-bantu kerja setiap minggu sekali, tapi pada saat saya tidak ada. Kalau saya ada, jangan, dan saya tidak boleh tahu siapa yang kerja-kerja itu. Gak mau saya. Gak mau Ustaz ya? Gak mau. Tadi yang saya penasaran. Saya kan orang kayak kepo. Kenapa? Tapi yang saya tadi catat adalah bahwa gak boleh melarang. Gak boleh karena melarang. Dia hambanya Allah karena juga. Karena dia Ustaz adalah hambanya Allah. Nanti akan atas semua yang dibawa kita, naungan kita, pertanggungjawaban di hari kemudian. Oh kita juga ikut tanggung jawab berarti tanggung jawab. Kalau kita gak ngasih ruang dibuat sholat, segala macam ya. Tugas majikan itu siapkan bajunya, makanannya, rumahnya kalau perlu. Kalau dia belum nikah, kasih nikah itu. Masya Allah, boleh tepuk tangan buat Ustaz Maulana, Masya Allah. Jadi buat yang mempekerjakan, tetap kasih ruang ibadah ya Bu ya.
Kasih dia kesempatan karena dia adalah hambanya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana ilmunya buat kita semua. Dan sekarang kita mau bertanya ke Ustadz Syam. Iya, siap. Ustadz Syam, kan sekarang banyak nih kasus. Ada beberapa mungkin ya kasus-kasus perselingkuhan nih. ART dengan majikannya. Ini yang salah siapa nih Ustadz? ART-nya menggoda atau memang si majikannya yang gampang tergoda atau apa yang salahnya? Bagaimana dalam Islam menyikapi masalah ini? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Dude, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah bagi orang yang mengaku beriman laki-laki, yaghuddu min absarihim, kalau memang punya iman maka hendaklah dia taat aturannya Allah untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemuliaan kemaluan mereka. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi apa yang harus dilakukan yang pertama bagi laki-laki, baik majikannya laki-laki atau pembantunya yang laki-laki, kalau memang mengaku beriman mesti menjaga pandangannya. Jangan suka sengaja untuk memandang yang bukan mahramnya, karena perlu dicatat selama apapun dia tinggal di rumah itu dia tetap bukan mahram kalau dia bukan mahram. Sejauh apapun rumahnya, kalau dia mahram ya tetap mahram. Jadi sedekat apapun kalau bukan mahram ya tetap bukan mahram. Jangan dikira udah biasa dari dia kecil di sini, dari anaknya SD di sini, dari masih SMP diurusin, sekarang udah kuliah, udah biasa. Tetap bukan mahram ya bukan mahram. Sehingga sangat ketat sekali itu ulama memberikan syarat-syarat bahwasanya kalau memang bukan kebutuhan mendesak, maka sangat lebih baik itu kalau tidak ada orang yang bukan mahram di dalam rumah. Subhanallah. Tapi kalau memang sudah terlanjur ada, maka dijaga pandangannya. Baik laki-lakinya adalah seorang pembantu atau yang menjadi majikannya adalah laki-laki. Kemudian bagaimana dengan perempuannya? Lanjutan ayatnya lebih panjang lagi. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Jangan kira cuma laki-laki yang disuruh menundukkan atau membatasi pandangannya. Perempuan pun disuruh untuk menundukkan pandangannya. Kemudian apalagi yang kedua yang bisa dilakukan? Jangan pernah berkhalwat. Tadi sudah dicontohkan caranya oleh guru kita Ustadz Maulana. Kalau ada saya jangan ada dia. Gitu, subhanallah. Maksudnya adalah jangan pernah berdua-duaan. Karena kapan laki-laki dan perempuan yang non mahram berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Jadi mesti paham yang bukan mahram ya bukan mahram. Bukan Sampai mahram, kapanpun ya Ustadz ya. Seakrab apapun, setinggal apapun sama-sama di rumah itu. Mau udah bertahun-tahun tetap nih bukan mahram. Maka Bukan harus mahram. jaga pandangan Betul. dan semuanya. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Ustadz Syam, boleh tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, jadi bagaimana batasan yang bukan mahram ya bukan mahram. Jadi tetap harus dijaga. Semoga Allah jaga semua rumah tangga dengan baik ya. Sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lanjutkan ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, baik, siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya, baik saya ke sebelah kiri dulu ya. Ibu yang paling atas, nah boleh ibu turun ke bawah sini. Kasih jalan ibu. Silakan bertanya ke Ustadz Bani. Boleh Ustadz. Ibu di tengah sini boleh? Ya, boleh sebutkan namanya, dari mana. Di tengah sedikit boleh ibu ke sebelah kanan? Ya silakan. Assalamualaikum Ustadz Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Erna Solihah dari Majelis Talim As-Salamah Sumedang.
Banyak ART yang merasa tidak dihargai, lalu melawan perintah majikannya. Apalagi sampai jadi korban pelecehan. Tapi dia dikekang. Bagaimana cara terbaik ART tersebut bisa keluar dari majikan yang dolim seperti itu? Karena mau lapor, malah mendapatkan ancaman. Oh, jadi dia diperlakukan nggak baik, bahkan jadi korban pelecehan juga segala macam ya Bu ya. Iya. Wah, Ustadz boleh mungkin langsung dijawab. Ibu terima kasih banyak, boleh kembali ke tempat. Boleh tepuk tangan buat Ibu Erna dari Sumedang. Silakan Ustadz Bani. Masya Allah, mohon izin guru kami Ustaz Maulana Ustaz Syam, Mas Dudi dan guru-guru kami dimanapun berada. Pertama, kita introspeksi dulu. Kenapa tidak dihargai, kenapa dilecehkan? Mohon maaf, kita introspeksi dulu. Boleh jadi adab kita kurang, boleh jadi etika kita kurang. Terkadang boleh jadi mohon maaf, majikannya usianya lebih muda daripada ART-nya. Sehingga dia menganggap, ini lebih muda, mungkin seusia anak saya. Sehingga mungkin mohon maaf, itu secara bahasa dia menganggap lebih muda sehingga sopan santunnya dianggap kurang oleh majikan. Itu dia. Atau misalnya selain bahasa mungkin ya pekerjaan kita kurang rapi. Maka tanya dulu apa yang kurang, mohon maaf bimbingan. Betul tadi kata guru kita Ustaz Syam. Maka kewajiban majikan adalah memberikan arahan, didikan, jangan kesel tapi didiemin, arahkan. Ini mohon maaf ini kurang ini, tolong kalau merapikan ini seperti ini, tolong kalau memasak ini seperti ini dan seterusnya. Kalau memberikan seperti ini. Itu diajarkan adab-adabnya. Tapi majikannya gak ngajarin Ustaz, kita yang minta diajarkan. Apakah kurang bersih, apakah kurang ini, kurang itu, bertanya sebagai bentuk introspeksi. Sudah introspeksi Ustadz, tapi memang majikannya saya sudah memberikan yang terbaik. Semua yang dia minta, semua yang dia inginkan, sudah saya berikan seperti apa yang dia harapkan Ustadz. Tapi tetap aja, jangankan yang salah, benar aja salah. Apalagi salah. Aduh, kalau saya benar saja kadang ditegur. Apalagi kalau saya salah dimarahin Ustadz. Ini bagaimana? Pertama, bicarakan baik-baik. Sampaikan kepada majikan. Sebenarnya apa yang hak saya yang harus dipenuhi, apa hak majikan yang kurang saya penuhi. Kalau memang tidak bisa, ya mohon maaf ya tidak bisa dilanjutkan. Bicarakan kepada keluarga dari mohon maaf ART, tanyakan kepada suami, kepada istri atau pasangan, kepada keluarganya. Bagaimana nih kalau kita lanjutkan jatuhnya malah zalim. Ya kalau kita putus tapi mungkin akan kehilangan rezeki bagaimana? Nah nanti keluarga yang mensupport insya Allah. Allah tetap yang akan memberikan rezeki. Kalau tidak di sana, di tempat yang lain pun insya Allah ada. Maka yakinlah, jangan kita membiarkan kezoliman merajalela. Jangan kita biarkan diri kita dizolimi demi mendapatkan, mohon maaf, sepeser uang. Jangan biarkan diri kita terzolimi hanya demi ingin mendapatkan sebagian dari materi. Maka boleh nggak apa-apa, minta resign atau berhenti dari bekerja. Gitu. Jadi kalau kondisinya memang sudah sangat menyedihkan, menyakitkan dan sebagainya, udah berhenti aja mending Ustadz ya. Aja, betul. Rezeki nanti Allah kasih di tempat yang Allah lain. kasih, Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Bani. Wah, ini pelajaran lagi ya bagaimana sikap yang terbaik, jangan menzolimi. Tadi kata Ibu juga pertanyaannya jangan kemudian menyakiti, melecehkan dan sebagainya ya. Baik, sekarang kita langsung nih, kita ada surat katanya buat Ustadz Maulana. Iya ada surat. Wah, boleh dibacain Ustadz surat apa sih? Oke, baik, saya bacakan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada surat dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang TKW yang sudah bekerja sebagai ART di negara tetangga. Selama ini setiap bulan saya kirimkan sakit lagi. Semua uang yang saya kirim
kepada ketetapan dan kodratnya adalah laki-laki mencari nafkah. Perempuan dinafkahi. Perempuan Kalaupun dinafkahi. ada perempuan mencari nafkah hanya sekedar membantu, bukan tugas utama. Membantu bukan tugas utama. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Dan juga buat siapapun tadi yang sudah mengirim surat ya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, kita akan terus menggali tema tentang ART adalah maut. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.